akan mempresentasikan materi teori akuntansi tentang pendapatan. Baiklah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri yaitu Metria Susanti sebagai moderator dan penyaji, dan di sebelah kanan saya Dinda Octavia Sabda sebagai penyaji, dan sebelah kiri saya Mutiara Rini sebagai penyaji. Baiklah, materi yang pertama itu tentang pengertian pendapatan. Dalam SFAC nomor 6, FASB mendefinisikan pendapatan dan untung itu sebagai berikut, di mana pendapatan adalah arus masuk atau perangkat tambahan lain aset dari suatu entitas atau penyelesaian kewajiban dari pengiriman atau produksi barang, jasa render, atau kegiatan lainnya yang merupakan operasi yang sedang berlangsung oleh entitas besar ataupun pusat. Sedangkan keuntungan yaitu kenaikan ekuitas dari transaksi perifer atau insidental dari suatu entitas dan dari semua transaksi lain ataupun peristiwa lain yang keadaannya itu mempengaruhi entitas kecuali yang dihasilkan dari pendapatan ataupun investasi oleh pemilik. Baiklah, materi yang selanjutnya itu tentang karakteristik pendapatan, di mana karakteristik pendapatan ini ada 8 poin. Yang pertama itu aliran masuk ataupun kenaikan aset. Yang kedua, kegiatan yang mempresentasikan operasi utama. Yang ketiga adalah pelunasan, penurunan ataupun pengurangan kewajiban. Dan yang keempat adalah suatu entitas. Yang kelima adalah produk perusahaan. Yang keenam, pertukaran produk. Yang ketujuh yaitu menyandang beberapa nama atau mengambil beberapa bentuk, sedangkan yang kedelapan adalah mengakibatkan kenaikan ekuitas. Yang pertama itu tentang kenaikan aset, di mana Patton dan Littleton menyebutkan bahwa aset itu dapat bertambah karena berbagai transaksi, kejadian ataupun keadaan sebagai berikut. Yang pertama itu kenaikan aset itu terjadi apabila transaksi pendanaan yang berasal dari kreditur dan investor. Yang kedua, laba yang berasal dari kegiatan investasi, misalnya penjualan aset tetap, surat berharga, segmen bisnis, ataupun anak perusahaan. Dan yang ketiga adalah hadiah, donasi, ataupun temuan. Yang keempat, revaluasi aset yang telah ada. Dan yang kelima adalah penyediaan ataupun penyerahan produk. Karakteristik yang kedua itu adalah operasi utama berlanjut, di mana pengertian operasi utama ini menunjukkan kegiatan sebagaimana pengertian operasi dalam klasifikasi kegiatan yang membentuk statement aliran kas, yaitu operasi, investasi, dan juga pendanaan. Akan tetapi, pendapatan ataupun untung yang tidak berasal dari operasi utama dengan sendirinya lalu dapat disebut sebagai pos non-operasi. Karakteristik yang ketiga yaitu penurunan kewajiban. Nah, penurunan kewajiban terjadi bila suatu entitas telah mengalami kenaikan aset sebelumnya, misalnya menerima pembayaran di muka dari pelanggan. Penerimaan ini bukan merupakan pendapatan karena perusahaan belum melakukan prestasi yang menimbulkan hak penuh atas aset yang diterima. Oleh karena itu, jumlah rupiah yang diterima biasanya diperlukan sebagai pendapatan atau pendapatan tanggungan yang statusnya adalah kewajiban sampai ada prestasi dari perusahaan berupa mengirimkan barang atau pelaksanaan jasa. Pengiriman barang atau pelaksanaan jasa tersebut akan mengurangi kewajiban yang menimbulkan pendapatan. Nah, kewajiban itu akan mengubah kewajiban menjadi pendapatan. Untuk karakteristik yang keempat yaitu suatu entitas. Nah, dimasukkan kata entitas atau perusahaan dalam definisi mengisyaratkan bahwa konsep kesatuan usaha dianut dalam pendefinisian. Pendapatan didefinisikan sebagai kenaikan aset, bukan kenaikan ekuitas bersih. Jadi, aset yang masuk itulah yang disebut sebagai pendapatan. Aset tersebut dikuasai oleh perusahaan. Akan tetapi, karena hubungan perusahaan dengan pemilik merupakan hubungan utang piutang, pada saat aset naik sebagai pendapatan utang perusahaan kepada pemilik, juga naik dengan jumlah yang sama. Karakteristik yang kelima yaitu produk perusahaan. Nah, Patton dan Littleton menyatakan bahwa pendapatan tersebut adalah produk perusahaan. Di sini, pendapatan didefinisikan secara fisis bukan moneter. Definisi ini juga netral terhadap saat pengakuan. Aliran aset dari pelanggan berfungsi sebagai pengukur, tetapi bukan pendapatan itu sendiri. Nah, produk fisis yang dihasilkan oleh kegiatan usaha itulah yang disebut dengan pendapatan. Ada dua aliran yang berkaitan dengan pendapatan di dalam produk perusahaan ini. Yang pertama itu aliran fisis, berupa kejadian yang memproduksi dan menjual produk. Dan yang kedua adalah objek, yaitu produk fisis itu sendiri. Dan aliran yang kedua itu aliran moneter. Aliran moneter ini juga terbagi dua. Yang pertama itu kejadian menaiknya nilai aset perusahaan karena produksi atau penjualan produk ke konsumer. Dan yang kedua adalah objek, yaitu jumlah rupiah aset atau produk yang dihasilkan ataupun yang dijual. Nah, untuk karakteristik yang selanjutnya adalah pertukaran.
Nah, pertukaran ini dikarenakan pendapatan akhirnya harus dinyatakan dalam satuan moneter untuk dicatat di dalam sistem pembukuan. Satuan moneter yang paling objektif adalah kalau jumlah rupiah tersebut merupakan hasil transaksi atau pertukaran antara pihak yang independen. Dan yang ketujuh yaitu berbagai bentuk dan juga nama. Nah, pendapatan adalah konsep yang bersifat generik dan mencukupi semua pos dengan berbagai bentuk dan nama apapun. Pendapatan untuk perusahaan perdagangan misalnya disebut dengan penjualan. Untuk karakteristik yang terakhir yaitu adalah kenaikan ekuitas, di mana FASB membedakan antara untung dan pendapatan itu karena adanya karakteristik sumber yang dapat dibedakan dengan operasi utama. Nah, karakteristik sumber dari untung itu sendiri ada 4. Yang pertama adalah peripheral dan insidental, yang kedua transfer non timbal balik, yang ketiga adalah penahanan aset, dan yang keempat yaitu faktor lingkungan. Mungkin saya akan menjelaskan satu persatu dari karakteristik sumber ini. Yang pertama itu peripheral dan insidental, di mana contoh dari peripheral dan insidental ini adalah penjualan investasi dalam surat-surat berharga. Contoh keduanya adalah penjualan aset tetap dan pelunasan utang obligasi sebelum jatuh tempo. Yang kedua itu transfer non timbal balik dengan pihak lain, di mana contohnya di sini yaitu ada hadiah dan donasi bagi organisasi yang non-profit, dan juga penerimaan ganti rugi pemenangan tuntutan perkara hukum. Yang ketiga adalah penahanan aset, di mana contohnya yaitu kenaikan harga sekuritas investasi, kenaikan nilai tukar valuta asing, dan juga kenaikan karena penahanan sediaan. Dan yang keempat yaitu faktor lingkungan, di mana contohnya adalah ganti rugi asuransi musibah alam yang melebihi kos aset yang rusak. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan. Pada pengakuan pendapatan ini kita akan membahas 3 poin. Yang pertama adalah pembentukan pendapatan, yang kedua yaitu realisasi pendapatan, dan yang ketiga adalah kriteria pengakuan pendapatan. Untuk pembentukan pendapatan, nah pada pembentukan pendapatan ini merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan masalah kapan dan bagaimana sesungguhnya pendapatan itu timbul dan juga menjadi ada. Nah, konsep ini menyatakan bahwa pendapatan terbentuk, terhimpun, atau terhal bersamaan dengan melekat pada seluruh atau totalitas proses berlangsungnya operasi perusahaan, dan bukan sebagai hasil transaksi tertentu. Konsep dasar ini sering disebut dengan pendekatan proses pembentukan pendapatan ataupun dengan pendekatan kegiatan. Kedua adalah realisasi pendapatan. Menurut konsep realisasi pendapatan, baru dikatakan terjadi atau terbentuk pada saat terjadi kesepakatan ataupun kontrak dengan pihak independen untuk membayar produk, baik produk itu telah selesai maupun produk tersebut belum dibuat sama sekali. Nah, konsep realisasi atau pendekatan transaksi ini lebih menekankan kepada kejadian yang dapat menandai pengakuan pendapatan, yaitu pertama, kejadian perubahan produk menjadi potensi jasa lain melalui proses penjualan yang sah ataupun semacamnya. Dan yang kedua, penguatan atau validasi transaksi penjualan tersebut dengan diperolehnya aset lancar. Nah, dari kedua kejadian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa proses realisasi pendapatan itu merupakan konfirmasi proses penghimpunan dana. Yang ketiga adalah kriteria pengakuan pendapatan. Nah, pendapatan baru dapat diakui setelah suatu produk itu selesai diproduksi dan penjualan benar-benar telah terjadi yang ditandai dengan penyerahan barang. Dengan kata lain, pendapatan belum dapat dikatakan ada dan diakui sebelum ada penjualan yang nyata. FASB mengajukan 2 kriteria pengakuan pendapatan, di mana keduanya harus dipenuhi. Yang pertama, pengakuan pendapatan tersebut harus terrealisasi ataupun cukup pasti terrealisasi, di mana pendapatan dan dikatakan terrealisasi apabila produk telah terjual ataupun ditukarkan dengan kas atau klaim atas kas, dan dikatakan cukup pasti terrealisasi apabila aset yang berkaitan yang diterima atau ditahan mudah dikonversi menjadi kas atau klaim atas kas yang cukup pasti jumlahnya. Yang kedua adalah terbentuk atau terhak. Pendapatan dikatakan dapat terbentuk apabila perusahaan tersebut telah mengakui secara substansial kegiatan yang harus dilakukan untuk dapat mengakui manfaat ataupun nilai yang melekat pada pendapatan. Selanjutnya materi tentang saat pengakuan pendapatan. Saat pengakuan pendapatan ini merupakan masalah kapan suatu pendapatan dapat diakui berkaitan dengan saat atau timing pengakuan pendapatan itu sendiri. Terdapat 5 gagasan mengenai saat pengakuan pendapatan ini. Yang pertama yaitu pada saat kontrak penjualan, yang kedua selama proses produksi secara bertahap,
Yang ketiga pada saat produksi selesai. Yang keempat pada saat penjualan. Dan yang kelima pada saat kas terkumpul. Yang pertama yaitu pada saat kontrak penjualan. Hal ini terjadi ketika perusahaan telah menandatangani kontrak perusahaan dan bahkan sudah menerima kas untuk seluruh nilai kontrak tersebut. Tetapi perusahaan belum mulai memproduksi barangnya. Pendapatan sudah dapat terrealisasi tetapi belum terbentuk karena hanya satu kriteria yang terpenuhi dan tidak dapat diakui sebagai pendapatan. Sementara itu, pembayaran di muka harus diakui sebagai kewajiban sampai barang atau jasa tersebut diserahkan kepada pembelinya. Biasanya ini dalam jangka waktu yang kurang dari 1 tahun. Pada umumnya, perlakuan semacam ini berlaku untuk perusahaan yang memproduksi barang konsumsi dan jarak antara penandatanganan kontrak dan penyerahan barang tersebut cukup pendek, yaitu kurang dari 1 tahun. Selanjutnya, selama proses produksi secara bertahap. Dalam industri tertentu, pembuatan produk memerlukan waktu yang cukup lama. Misalnya pada industri konstruksi bangunan. Biasanya produk pada industri ini diperlakukan sebagai proyek dan dilaksanakan atas dasar kontrak, sehingga pendapatan terrealisasi untuk seluruh periode kontrak, tetapi mungkin belum cukup terbentuk pada akhir tiap periode akuntansi. Dalam hal ini, pengakuan pendapatan dapat dilakukan secara bertahap atau per periode akuntansi, sejalan dengan kemajuan proses produksi atau sekaligus pada saat proyek selesai dilakukan. Permasalahan teoritis yang kemudian dapat terjadi jika seluruh pendapatan diakui dengan memakai metode kontrak selesai, akan terjadi kemungkinan ketidakseimbangan volume pendapatan dan kegiatan produksi antar tahunnya. Masalah juga dapat timbul kalau perusahaan tidak memperlakukan tiap kontrak sebagai proyek dan mengakui pendapatan pada saat produk tersebut diserahkan tanpa mengakumulasikan kos yang berkaitan dengan produk, sehingga penandingan yang tepat tidak tercapai. Terdapat alternatif lain yang dapat dilakukan untuk masalah ini, itu perusahaan dapat mengakui pendapatan secara bertahap dan tetap menggunakan periode sebagai takaran penghitungan laba. Persentase kemajuan bisnis produk bukan merupakan proporsi yang tepat untuk dasar pengukuran pendapatan. Yang harus diakui karena persentase tersebut belum tentu menunjukkan persentase penyerapan kos, kecuali kenyataannya memanglah demikian. Juga jumlah rupiah kas yang telah diterima atas dasar termin pembayaran kontrak tidak dapat dijadikan basis untuk menentukan pendapatan yang harus diakui. Walaupun kontrak konstruksi menetapkan adanya harga yang pasti, hasil pekerjaan belum pasti, sehingga kos bagi perusahaan kontraktor juga tidak pasti. Karena hal itu, pengukuran pendapatan dengan metode kontrak selesai lebih umum digunakan. Terdapat masalah yang timbul dari pengakuan selama proses produksi. Yang pertama yaitu akresi. Akresi ini merupakan pertambahan nilai akibat pertumbuhan fisik atau proses alamiah lainnya. Kalau dilihat per definisi, akresi ini merupakan memenuhi pengertian pendapatan karena aset jelas bertambah dan banyak tambahan fisik tersebut dapat ditentukan secara objektif. Tapi yang terjadi sekarang adalah pendapatan sudah terbentuk tapi belum terrealisasikan, dan untuk merealisasikan pertambahan tersebut proses produksi masih diperlukan dan masih diikuti dengan perubahan aset menjadi aset lancar. Oleh karena itu, tidak selayaknya akresi dianggap sebagai pendapatan. Selanjutnya ada apresiasi. Apresiasi ini merupakan selisih nilai pasar wajar aset perusahaan dengan kos.
Dibandingkan dengan apresiasi ini lebih kurang memenuhi definisi pendapatan karena tidak berkaitan langsung dengan operasi perusahaan, tetapi lebih berkaitan dengan kondisi pasarnya. Yang ketiga ada penghematan kos, di mana penghematan kos ini sering dikenal dengan potongan pembelian. Hal ini bukanlah suatu pendapatan. Kalau pembelian dilakukan dengan cara yang bijaksana, yang terjadi hanyalah bahwa kos akan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan pembelian biasa. Memang benar bahwa efisiensi dan keberuntungan dalam pembelian akan mempunyai pengaruh terhadap laba yang akhirnya diperoleh. Akan tetapi diperolehnya laba tersebut masih menunggu realisasi dari penjualan. Selanjutnya, pada saat produksi selesai, pengakuan semacam ini setara dengan pengakuan pendapatan metode kontrak selesai, di mana pengakuan pendapatan atas dasar saat produksi selesai diproduksi dapat dianggap layak untuk industri ekstraktif atau pertambangan, termasuk juga pertanian. Bahan dasar dari hasil produksi biasanya memiliki harga yang sudah pasti. Kondisi ini memungkinkan untuk menaksir dengan cukup tepat nilai jual yang dapat direalisasikan untuk sediaan barang jadi ada pada tanggal tertentu, sehingga kedua kriteria pengakuan dapat dianggap terpenuhi. Pengakuan pada saat produksi selesai tidak memiliki masalah karena pendapatan sudah terrealisasikan, dan pada saat produksi selesai pendapatan secara substansial sudah terbentuk. Next. Selanjutnya, pada saat penjualan, pengakuan ini merupakan dasar yang paling umum karena pada saat penjualan kriteria penghimpunan dan realisasi telah terpenuhi. Kriteria terrealisasi telah terpenuhi karena telah ada kesepakatan antara pihak luar untuk membayar jumlah rupiah pendapatan secara objektif. Dengan demikian, saat penjualan merupakan saat yang paling kritis dalam operasi perusahaan. Selanjutnya ada transaksi penjualan yang mengakibatkan masuknya aset baru ke dalam perusahaan, yaitu pertama menutup kos yang terserap untuk melaksanakan kegiatan produksi yang berkulminasi dengan penyerahan produk. Lalu ada menyediakan dana sebagai imbalan untuk pembayaran pajak kepada pemerintah, bunga kepada kreditor, dan dividen kepada pemegang saham. Selanjutnya adalah ada masalah-masalah pengakuan saat penjualan. Yang pertama itu adanya kembalian dan potongan tunai. Adanya hak pengembalian tidak menghalangi pengakuan pendapatan pada saat penjualan. FASB menyatakan bahwa suatu perusahaan menjual produknya dengan hak mengembalikan, maka pendapatan dapat diakui pada saat penjualan kalau syarat-syarat berikut terpenuhi. Yang pertama yaitu adanya harga jual yang cukup pasti, pembeli sudah membayar kepada penjual, pembeli benar-benar ada secara substantif. Lalu ada penjual tidak mempunyai kewajiban yang material untuk melakukan tindakan di masa yang akan datang dan secara langsung menjadikan pembeli mampu menjual produk bersangkutan. Dan terakhir, jumlah rupiah kembalian dapat ditaksir secara layak. Adanya potongan tunai tidak menghalangi pengakuan pendapatan pada saat penjualan. Masalah yang timbul tidak berkaitan dengan pengakuan pendapatan, tetapi berapa jumlah rupiah pendapatan harus dicatat. Yang kedua ada kos purna jual. Masalah yang paling pelik dan sulit adalah masalah yang bersangkutan dengan penyesuaian yang diperlukan untuk mengakui pengaruh kegiatan yang mungkin akan terjadi saat penjualan dan harus dibebankan terhadap penjualan tersebut. Prosedur yang umum dilakukan untuk mengantisipasi
kos semacam itu adalah dengan mendebit jumlah rupiah yang sama ke dalam satu akun cadangan melalui penyesuaian akhir tahun. Yang ketiga, adanya kerugian piutang. Keberatan lain terhadap dasar penjualan adalah pendapatan yang menyatakan bahwa piutang bukanlah merupakan bukti yang cukup efektif terhadap realisasi pendapatan. Alasannya, piutang bukan merupakan sarana yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran sehingga kurang tepat digunakan sebagai pengukur pendapatan. Masalah kerugian piutang dapat diatasi dengan perlakuan yang sama seperti kos pernah jual, yaitu dengan membentuk cadangan kerugian piutang. Dengan demikian, pendapatan disajikan dalam statement sejumlah piutang yang benar-benar dapat direalisasikan. Dan kampanye yaitu transaksi penjualan. Secara umum, penjualan merupakan transaksi pertukaran barang atau jasa reproduksi perusahaan dengan kas atau klaim atas kas. Tetapi secara teknis, transaksi penjualan adalah transaksi pertukaran aset secara aktual, bukan transaksi kontrak itu sendiri. Penjualan dikatakan telah terjadi secara teknis bila produk telah ditransfer ke pembeli dan sebagai penghargaan, penjual mendapat kas atau klaim atas kas tersebut. Kontrak penjualan yang belum disertai transfer produk secara teknis belum dapat dikatakan sebagai transaksi penjualan berapapun perusahaan telah menerima uang muka. Namun secara konseptual, kontrak penjualan dapat dipandang sebagai realisasi pendapatan. Masalah lebih banyak terletak pada kriteria realisasinya. Pengakuan pendapatan pada saat kas terkumpul sebenarnya merupakan pengakuan pendapatan berdasarkan asas kas. Penerimaan pengakuan berdasarkan kas paling banyak dijumpai pada perusahaan jasa dan perusahaan yang melakukan penjualan secara angsuran. Pengakuan dasar kas digunakan untuk transaksi penjualan yang barang atau jasanya telah diserahkan atau dilaksanakan, tetapi kasnya baru akan diterima secara berkala dalam waktu yang cukup panjang. Ada alasan digunakan dasar ini adalah adanya ketidakpastian tentang kolektabilitas atau ketertagihan piutang. Pendapatan suatu periode diakui secara proporsional atas dasar kas yang telah diterima dalam periode tersebut. Ini berarti jumlah rupiah tagihan sejalan dengan kemajuan pekerjaan. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengakuan pendapatan pada saat kas kumpul adalah yang pertama itu pada jasa dikonsumsi dalam jangka pendek. Dalam perusahaan jasa seperti perusahaan angkutan dan bioskop, transaksi dilakukan dalam waktu yang relatif pendek. Penerimaan kas hampir bersamaan dan sejalan dengan penyerahan jasa. Ini berarti bahwa saat penerimaan kas atau penyerahan jasa dapat dijadikan pengujian untuk dasar pengukuran dan pengakuan pendapatan. Yang kedua itu jasa dikonsumsi dalam jangka panjang. Di lain pihak, apabila jasa yang diberikan adalah kompleks dan baru akan selesai dalam periode yang relatif panjang, seperti halnya penyewaan ruang, maka besar kemungkinan akan terjadi perbedaan yang mencolok antara jumlah rupiah pendapatan yang diakui dengan basis aktual dan basis kas. Selanjutnya itu ada argumen pendukung. Validitas pengakuan pendapatan secara proporsional dengan penerimaan kas didasarkan atas 3 pertimbangan yang saling berkaitan, yaitu pertama, seluruh atau sebagian piutang yang timbul bukan merupakan aset yang mempunyai daya beli murni. Yang kedua, makin lama jangka waktu untuk mengangsur makin besar kemungkinan piutang tak tertagih. Yang ketiga, kos pernah jual, terutama kos penagihan dan pengumpulan piutang biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan kos pernah jual untuk kredit jasa, itu pada kos jangka pendek. Selanjutnya itu ada alasan penyanggah. Pakan dan Witapon menegaskan bahwa pengakuan pendapatan dasar kas untuk perusahaan jasa kurang dapat didukung dengan alasan yaitu tagihan atau piutang yang timbul akibat penyerahan jasa pada dasarnya mempunyai kedudukan yang yuridis yang sama dengan piutang yang timbul dari penjualan barang. Yang kedua, belum tentu kegagalan untuk penerimaan pelunasan piutang dalam perusahaan jasa lebih besar daripada perusahaan dagang. Yang ketiga,
Dalam hal penerimaan pembayaran di muka, kemungkinan terjadinya kerugian piutang memang sudah tidak ada lagi. Tetapi, tidak berarti bahwa pendapatan sudah dapat diakui. Selanjutnya itu ada biaya administrasi dan penjualan. Pada umumnya, kos administrasi dan penjualan bukan merupakan kos yang dapat diberlakukan seperti kos sediaan, yaitu disediakan. Kos tersebut harus segera dibebankan ke pendapatan sebagai biaya periode. Dalam hal ini, pengakuan pendapatan atas dasar kas menunjukkan kelemahannya. Sementara, kos produk dapat diperhitungkan secara cukup teliti untuk ditandingkan dengan pendapatan dasar kas. Biaya administrasi dan umum sangat sulit untuk dikaitkan dengan pendapatan tersebut. Selanjutnya itu ada materi tentang syarat pengakuan penjualan jasa. Pengakuan pendapatan dari penjualan jasa secara umum mengikuti pemikiran yang melandasi pengakuan pendapatan untuk penjualan barang. Masalah teoritis yang dihadapi lebih banyak menyangkut kriteria realisasi daripada pembentukan pendapatan. Yang sering sulit ditentukan adalah mengenali kejadian atau kegiatan yang menandai bahwa penyerahan jasa telah terjadi dan selesai. IECPA memberikan kaidah pengakuan umum untuk penjualan jasa sebagai berikut. Jika pemberian jasa terdiri atas pelaksanaan satu pekerjaan, pendapatan harus diakui pada saat pekerjaan tersebut telah dilakukan. Yang kedua, jika pemberian jasa terdiri dari serangkaian pekerjaan, maka pendapatan harus diakui dalam periode berjalan. Yang ketiga, jika pemberian jasa terdiri atas pelaksanaan serangkaian pekerjaan secara bertahap, pendapatan dapat diakui saat seluruh pekerjaan telah selesai dilaksanakan. Terdapat tingkat ketidakpastian yang tinggi berkenaan dengan ketertagihan atau kolektabilitas pendapatan jasa. Pendapatan baru diakui setelah kas terkumpul. Dalam PSAK nomor 23, IAI menetapkan bahwa pengakuan pendapatan atas dasar kemajuan pelaksanaan merupakan ketentuan utama, sedangkan kaidah lain merupakan pengecualian dari kaidah ini. IAI mengeksplisitkan asumsi atau kondisi yang melandasi keterapan pengakuan atas dasar kemajuan pelaksanaan, yaitu yang pertama, jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. Yang kedua, besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan. Yang kedua, tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal. Yang keempat, biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal. Selanjutnya itu materi tentang pedoman umum pengakuan pendapatan. FASB meringkas pedoman umum dalam SFAC nomor 5 paragraf 54 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kriteria terbentuk dan terrealisasi biasanya dipenuhi pada saat produksi diserahkan kepada konsumen. Yang kedua, kalau kontrak penjualan atau penerimaan kas mendahului produksi atau pengiriman barang, pendapatan dapat diakui pada saat terhak atau pengiriman. Yang ketiga, kalau produk dikontrak sebelum diproduksi, pendapatan dapat diakui secara bertahap dengan metode persentase penyelesaian pada saat sudah terbentuk, asalkan dapat diukur secara andal. Yang keempat, kalau jasa diberikan atau hak untuk menggunakan aset berlangsung secara terus-menerus selama satu periode dengan kontrak harga yang pasti, pendapatan dapat diakui bersamaan dengan berjalannya waktu. Selanjutnya, kalau produk atau aset lain dapat segera terrealisasi karena dapat dijual dengan harga yang cukup pasti tanpa biaya tambahan, berarti pendapatan dan untung rugi dapat diakui pada saat selesainya produksi atau pada saat harga aset tersebut berubah. Selanjutnya itu, kalau produk jasa atau aset lain ditukarkan dengan aset non-moneter yang tidak segera dapat dikonversi menjadi kas, pendapatan atau untung rugi dapat diakui pada saat telah terhak atau transaksi telah selesai asalkan nilai wajar aset non-moneter yang dapat ditentukan dengan layak. Selanjutnya, kalau ketertagihan aset yang diterima untuk produk atau jasa atau aset lain meragukan, pendapatan dapat diakui atas dasar yang terkumpul. Selanjutnya itu prosedur pengakuan. Syarat atau kaidah pengakuan pendapatan merupakan ketentuan pada level penetap standar. Agar dapat dilaksanakan di level perusahaan, kaidah tersebut harus dijabarkan secara teknis dan prosedural dalam bentuk kebijakan akuntansi perusahaan. Selanjutnya itu materi tentang penyajian.
Masalah yang berkaitan dengan penyajian pendapatan adalah pemisahan antara pendapatan dan untung dan pemisahan berbagai sifat untung menjadi kos biasa dan luar biasa, dan cara menolakkannya dalam statement laba rugi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf.